Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Artinya apa? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi tiap-tiap yang berjiwa, yang merasa bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan ketentuan pahalamu, dan barang siapa yang beruntung maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jannah itu yaitu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, kenikmatan, kenyamanan yang tiada tara. Maka itu tadi dalam Al-Qur'an ya. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti mati. Artinya apa? Pasti matinya ini ada dua arti. Ada arti secara syariat atau kenyataan, ada arti secara hakikat atau sebenar-benarnya. Kalau secara syariat, tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa, pasti wajib untuk merasakan mati. Itu orang syariat, itu kedudukan syariat. Tapi kalau pengertian orang-orang yang hakikat, yang sebenar-benarnya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, tapi bukan nanti matinya, sekarang matinya. Karena apa? Disuruh oleh baginda Rasul, al-mautu qoblal antal maut, matikan dirimu sebelum engkau mati. Maka sebelum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita harus pandai mematikan diri kita. Namun mati ini ada dua. Mati hissi dengan mati maknawi. Kalau mati hissi, belum lagi. Kalau mati hissi itu yang bendera hijau, bendera putih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mati hissi namanya. Mati. Nah, maksudnya kita di sini kita ambil mati maknawi, mati secara hakikat. Mematikan, merasakan diri kita hidup, merasakan diri kita ada. Itu namanya mati maknawi. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Matikan sifat tujuh yang ada pada diri kita. Kita merasa kudroh, yang berkuasa kita matikan. Kita merasa yang berirodah, berkehendak. Kita yang merasa berilmu, matikan. Kita merasa hidup, matikan. Kita merasa mendengar, matikan. Kita merasa diri kita melihat, matikan. Kita merasa diri kita yang berkalam-kalam, berkata-kata, matikan. Kembalikan kepada Allah. Jangan kita merasa berkudro, iroda, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Sekarang kita tidak memiliki, kita sadari itu, kita kembalikan tujuh sifat itu. Tidak berisi kuasa, berkehendak tidak ada, yang berilmu tidak, hidup juga tidak, mendengar juga tidak ada, penglihatan juga tidak ada, dan pembicaraan kalam-kalam kita juga tidak ada. Nah, berarti kita mematikan diri sebelum mati. Perasaan kita yang hidup mati, merasa ada tiadakan. Itu yang namanya contoh kematian, mati sebelum mati. Jadi tiap-tiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan mati. Kalau nyawa hidup. Nah, kalau kita yang mati. Kalau nyawa ya hidup. Kalau kita ini nafs itu mati. Hakikatnya kita ini mati. Kalau yang nyawa hidup, kalau yang bernyawa mati. Itu perbedaannya, bernya. Ya, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Bukan kita yang mati, bukan nyawa yang mati, tapi kita yang mati. Kita harus merasa betul-betul mati. Kita jangan merasa hidup, jangan merasa ada, supaya kita tidak merasakan nanti mati. Kalau kita merasa ada, kita merasa bernyawa, kita merasa hidup, maka kita akan merasakan sakitnya kematian kelak. Maka kita itu wajibnya mematikan diri, kembali diri sekarang. Al-mautu qoblal antal maut, mati sebelum mati. Kalau sudah mati, mengembalikan siapa yang ada? Sifat Allah yang bernampak kepada Rasulullah, yang bernampak kepada roh. Jadi yang sholat Rasulullah, yang mengaji Rasulullah, yang berdoa Rasulullah, yang berniat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sebelahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, Rasulullah yang berkuasa, Rasulullah semua, dipahami Rasulullah itu Nur Muhammad tiada lain daripada zat Allah, maka Allah Ta'ala juga yang berkuasa, berkehendak dan segala-galanya.
Maka itulah yang dinamakan ini jangan terlalu percaya dengan wujud-wujud khoyal, wujud-wujud fana, karena wujud dunia ini wujud-wujud yang menipu. Kenapa? Karena kita merasa yang berjalan, menipu. Kita yang merasa melihat, menipu. Ini tertipu, ini sihir yang nyata. Ini merasa kita mata yang melihat. Nah, ternyata setelah kita meninggal, orang-orang meninggal, jenazah-jenazah tidak punya ruh, dia tidak bisa melihat. Jadi kita ini tertipu sebenarnya. Dalam keadaan syariat kita melihat mata yang melihat, telinga yang mendengar, mulut yang berkata-kata. Kita yang sembahyang, kita yang berdiri, kita yang ruku, kita yang sujud, kita yang duduk. Ini pandangan yang menipu. Kita yang berzikir, ini orang tertipu. Kita merasa kita bersolat, kita berniat, kita berhaji, kita berpuasa, kita berzakat. Ini penipu. Kamu penipu. Jadi dunia ini adalah penipu. Sihir yang nyata. Jadi yang sholat itu bukan kita, yang sholat itu Rasulullah, Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tajalli Allah, Nur Muhammad itu laisa. Nur Muhammad itu wujud kenyataan Allah, sifat Allah. Jadi jangan andalkan kita punya batang tubuh, semuanya yang muhaddas ini yang baharu ini, yang diciptakan dari kulit, bulu, darah, daging, otak, sumsum, tulang, sebagainya. Jadi jangan merasa kita yang sholat. Jangan merasa. Jadi celaka orang-orang yang sholat. Celaka bagi orang-orang yang merasa sholat. Neraka wail baginya. Dengan orang-orang yang saat itu merasa dirinya sholat. Dirinya yang sholat. Padahal diri yang mana dulu yang sholat? Diri Rasulullah itu. Diri Rasulullah itu yang batin itulah yang sholat, bukan yang ini. Bukan yang berambut berini. Jadi ruh batin itulah yang sholat, itulah sifat Allah. Maka yang ada itu hanya Allah dengan sifatnya, dengan asmanya, dengan af'alnya. Jadi Allah Ta'ala juga yang batin, Allah Ta'ala juga yang zahir. Jadi siapa yang sholat? Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat, diri yang sholat. Jadi yang sholat itu diri yang hidup. Diri ruh itu yang bernama Muhammad, itulah sifat Allah, itulah Rasulullah. Jadi jangan lagi membicarakan apa-apa lagi, jangan lagi keluar daripada diri. Maka carilah pada dirimu masing-masing itu. Maka sudah ditunjukkan, barang siapa ingin mencari diri Allah, maka dia kenali daripada dirinya. Dirinya yang mana, yang mati, yang bisu tuli, yang ada hanya Allah. Zahir batin, awal akhir. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu tidak adanya diri kita, butanya diri kita, bisunya diri kita, matinya diri kita, berarti yang ada hanya Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad ini adalah sifat Allah, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin disebutkan Allah, sadarilah yang berdiri, yang beribadah, yang berzikir, yang semuanya beramal soleh, itu adalah Rasulullah. Pandanglah Rasulullah di setiap saat dan keadaan. Saksikanlah, mesrakanlah Rasulullah di mana saja kamu berada. Berjalanlah dengan Rasulullah, melihatlah dengan Rasulullah, mendengar dengan Rasulullah, sholatlah dengan Rasulullah, yakini, musyahadakan Rasulullah, mesrakan Rasulullah, hingga fana fi Rasulullah, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mi'raj, melebur kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib melewati daripada Rasulullah, musyahadatul Rasul, fana fi Rasulillah, tauhidur Rasul wa tauhidul Rabbi. Maka itulah, jangan kita lagi yang sholat, jangan diri kita lagi yang sholat. Kalau kita yang sholat, ini keji dan mungkar. Inilah keji dan mungkar. Diri yang sebenar-benarnya, diri itu yang sholat, itulah diri Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tajallinya, sifatnya, yaitu ruh. Jadi hakikatnya yang sholat itu nur, yang disembah itu nur, yang menyembah itu nur. Al-abidu wal ma'budu wahid, yang menyembah, yang disembah satu.
esa. Maka inilah hadirin semulakan, dengan orang-orang memusyahadahkan terus jalan ini, ketika dia berniat apapun, berzikir apapun, nah, mendengar apapun, mengaji apapun, semua amalan-amalannya insya Allah Ta'ala pasti diterima Allah. Karena kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri yang berbuat, berkehendak kepada tajallinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang berbuat kepada dirinya, melalui yang mulia, melalui Rasulullah SAW, melalui Nur Muhammad. Jangan kita yang merasa. Itulah maksud memulangkan kembali. Jadi kita ini pulang. Kita hidup untuk pulang. Kita hidup untuk mati. Kita hidup untuk pulang. Pulang kemana? Dari nur kita kembali ke nur. Dari kosong kembali ke kosong. Dari tiada kembali kepada tiada. Jadi hakikatnya memang kita tidak ada. Alam semesta pun itu tidak ada. Batang tubuh kita pun kelihatannya ada, tapi dicari-cari tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ada hanya Rabbul Izzati dengan nurnya. Rabbul Izzati dengan nurnya. Nurnya itu apa? Alif, lam, lam, ha. Alif itu zat, lam awal itu sifat, lam akhir itu asma, ha itu adalah af'al Allah. Maka yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Adapun nama Muhammad, Nur Muhammad, Ahmad dan sebagainya, Adam atau apa, itu adalah nama daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah tajalli daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam semesta pun memang tidak ada, tapi bayangan daripada wujud kenyataan Allah. Tapi hakikatnya alam semesta itu tidak ada, hadirin. Dalam pandangan syariat kita mengatakan ada, tapi pada hakikat menurut Allah tidak pernah ada. Karena itu adalah wujud majazi, wujud batil, wujud angan-angan. Tapi di dalam perasaan kita, di dalam syariat, kita melihatnya itu ada. Ini ada. Ini adalah energi-energinya Allah. Nur-nur Allah menjadi Nur Muhammad, kemudian memadat menjadi langit, bumi, aras, kursi dan sebagainya, menjadi api, angin, air, tanah. Kemudian dari tanah itulah tumbuh daripada tanaman-tanaman, hewan-hewan. Kemudian dimakan oleh bapak ibu kita, kemudian menjadi saripati makanan. Saripati makanan itu menjadi air mani, dimuncratkan kepada kandungan ibu kita. Kemudian lahirlah segumpal darah, segumpal mani, segumpal darah, segumpal daging, dibungkus terus, jadilah batang tubuh. Jadi ini adalah hanya casing semata belaka. Tapi jangan lupa, jangan tak akui, jangan kita akui ini adalah diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena kalau tidak karena Allah, tidak karena hak Allah, tidak karena yang mulia baginda Rasulullah, tidak karena kun fayakunnya Allah, maka kita tidak akan bisa mempunyai apa-apa. Karena memang pada hakikatnya kita tidak mempunyai apa-apa, hadirin. Maka jangan akui kudro, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, itu sifat Allah Ta'ala semuanya. Jangan kita manusia merampok, mencuri haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kudrohnya? Tangan, betis, iroda di hati, ilmu tahu di kepala, otak pikiran nih. Hidup itu di mana? Nah, sifat hidupnya Allah, sifat samanya di telinga, sifat melihatnya Allah di mata, sifat kalamnya di mulut. Berarti semua ini bukan kita, bukan sifat kita. Kudro Allah, iroda Allah, ilmu Allah, hayat Allah, pendengaran Allah samanya, basor Allah, kalam Allah. Semua kepunyaan Allah. Jadi bila kita sudah mati, tidak lagi dimatikan. Cuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai ruh yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu sekarang dengan rela tanpa paksaan. Dengan rela, jangan dipaksa, tanpa dipaksa dengan malaikat Israel. Jangan ikut malaikat, jangan dicabut malaikat. Yang dicabut itu dia merasa hidup, dia merasa ruh, sehingga diambil oleh malaikat Israel, sehingga sakit rasanya. Keluar ruh dicabut, itu bagi orang-orang yang merasa. Tapi kalau orang-orang makrifat, pada hakikatnya dia tidak mengakui, tidak ada urusan cabut-mencabut. Karena kenapa? Yang ada hanya balik kembali. Baliknya tidak keluar tapi balik ke dalam, kemudian lenyap di Maharuang, di Jabal Qob.
tidak dicabut hadirin. Karena orang-orang ma'rifat tidak pernah merasa dirinya hidup. Dia telah mematikan diri sebelum mereka mati. Dia tidak mengakui dirinya hidup. Maka tadi, kullu nafsin za'iqatul maut, yang merasa dirinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Setiap yang merasa dirinya bernyawa, merasa dirinya hidup, dia pasti akan merasa mati. Maka orang-orang ma'rifat itu matinya hilang tiada lupa, lenyap tiada berbangkai. Lenyapnya bukan kembali kepada unsur bangkainya, jasmani tidak, moksa begitu melayangi. Maka diadakan kemudian ditiadakan lagi. Ini adalah kenyataan Allah, mazhar, bukti kenyataan Allah. Maka rukun Islam itu kan 5 perkara syahadat. Pertama, saksi dan bukti. Saksi kayak apa kita ini menyaksikan. Umpamanya kita turun ke batang tubuh semua, melihat semua seakan-akan dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak pernah ada yang kita punyai. Menyaksikan memang ini haknya Allah segala-galanya. Harus berani bersaksi. Berarti betul-betul harus mengembalikan hak Allah. Ya mungkin seperti itu hadirin semulakan. Lebih dan kurangnya kata-kata atau terlalu lancar cerita atau bagaimana, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.